Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Shalom teman-teman, mari kita bersukacita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Hey, 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 hey. Come on. Woo. Mari kita katakan dengan hati kita. Katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar.
Semua yang siap katakan Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, lantas menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Mari kita sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Katakan imanku, imanku tak perlu besar untuk sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja denganlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan, semua musuh gemetar. Yang merasa muda katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, di kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, lantas menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Katakan, besar di dalamku Tuhan, besar di dalamku, besar di dalamku. Mari kita puji Tuhan, mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa hanyalah Kau yang terbesar dalam hidup kami Bapa. Dan jadikanlah setiap kami Bapa, bejana yang siap dibentuk Tuhan, untuk mengiring-Mu Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa, menyembah, memuji-Mu Yesus. Dan karena kami tahu Tuhan, bahwa kami bejana yang siap dibentuk Tuhan, bejana yang siap untuk dibentuk. Kami mau setia Tuhan, walau badai menerpa setiap kami Bapa, kami tetap setia Tuhan, untuk mengiring-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita undang Tuhan dalam hidup. Mari kita undang Tuhan dalam hati. Biarlah kita mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Kami mau tersungkur Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu Tuhan. Katakan tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mari katakan dengan hatimu, mengiringmu seumur hidupku. Kami mau masuk Tuhan, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita undang Tuhan, mari kita undang Tuhan masuk dalam hatimu. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiraya lama laya lama ya rasyid. Haleluya Yesus. Mari bawa hati kami Tuhan, basuh setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Pakai setiap kami Tuhan, jadikan setiap kami. Haleluya. Kiraya lama baba 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 shaya lama baba. Kami rindu Tuhan, kami rindu Yesus. Haleluya.
raya lama ya rasyid. Haleluya, haleluya. Sikaya lama baba maya lama ya raya rasul. Haleluya. Sikaya lama terima kasih. Shalom, rekan-rekan kaum muda Christ Nation, dimanapun engkau berada. Hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah unstoppable, tidak terhentikan. Waktu kita mencoba untuk memasukkan tema ini ke dalam satu topik, maka kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Bagaimana unstoppable terjadi di dalam penyembahan. Kita rindu selalu bertemu dengan Tuhan, kualitas lebih baik di dalam penyembahan, di dalam doa-doa, fellowship kita, ibadah kita. Itu menjadi topik yang sangat banyak. Demikian juga pada waktu kita mencoba untuk memasukkan unstoppable di dalam persekutuan, di dalam hubungan, komunikasi. Bagaimana kita membentuk komunitas semakin banyak, semakin besar. Dan itu juga begitu banyak. Demikian juga waktu kita mencoba memasukkan unstoppable kepada pemuritan. Bagaimana kita mendapatkan jiwa, bagaimana kita mementoring mereka, bagaimana kita membimbing dan sebagainya. Sangat banyak. Ya. Demikian juga waktu kita coba masukkan itu kepada pelayanan. Wah, ini luar biasa. Dari pelayanan satu ke pelayanan lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, semakin besar, semakin banyak. Dan sekali lagi, bagaimana waktu kita mencoba memasukkan unstoppable kepada penginjilan. Jadi, mana yang kita pilih? Sekian banyak pilihan dan banyak tema yang bisa kita ambil. Tapi kembali kepada WPDA, ya. WPDA kita hari ini ada di Mazmur 122. Kita akan melihat apa topik yang ada di WPDA kita yang akan menjadi petunjuk untuk kemana kita akan berbicara tentang unstoppable. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Berdoa untuk Yerusalem, untuk kota. Dan Yerusalem juga berbicara tentang rumah Tuhan atau bait Allah. Dan waktu kita berusaha untuk mendoakan, maka dasar dari doa-doa kita adalah karena kita mengasihi gereja Tuhan, rumah Tuhan, jemaat Tuhan, dan sebagainya. Jadi tema kita hari ini unstoppable di dalam hal cinta, mengasihi, ya. Bahasa Kristen seringkali kita menggunakan kata mengasihi. Nah, di dalam Mazmur 69 dikatakan bahwa cinta akan rumahmu menghanguskan. Jadi ini sebuah gambaran bagaimana Daud suka akan rumah Tuhan, hadirat Tuhan, membuat dia berapi-api dan tidak terhentikan sehingga hangus. Itulah kira-kira gambaran bagaimana cinta akan rumah Tuhan yang luar biasa sehingga menghanguskan Daud. Nah, cinta akan Tuhan ini kalau di dalam Daniel 12, ini WPDA kita juga,
Itu berbicara tentang orang-orang yang bijaksana. Daniel sangat mengasihi Tuhan dalam hubungannya, dalam persekutuannya, dalam doa-doanya. Dan dia disebut orang yang paling bijaksana hari itu. Dan orang yang bijaksana, orang yang cinta akan Tuhan adalah seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saya akan simpulkan tema ini, unstoppable love, cinta kepada Tuhan yang tidak terhentikan adalah pada waktu itu membakar di dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita, selama-lamanya. Baik, kita akan melihat apa ungkapan yang seringkali kita dengar tentang cinta. Ya, dunia ini mengenal istilah gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Betapa luar biasa semangat, gelora cinta. Sehingga gunung pun dia akan mendaki, lautan pun akan diseberangi. Ini gambaran unstoppable love yang tidak pernah terhalangi, terhenti karena cinta di dalam hidupnya. Demikian juga pada waktu Gomblo menuliskan pujian tentang kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Coba Bapak Ibu, apapun tantangan, apapun sulitnya, bahkan itu seperti hal-hal yang harus pahit dan tidak menyenangkan, itu pun dirasa nikmat seperti coklat. Mari kita akan melihat terlebih dahulu tentang apa itu cinta, apa itu kasih. Dan kita tahu di dalam 1 Korintus pasal 13 menjelaskan tentang ini. Yang pertama, ayat pertama pasal 13 katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Jadi yang pertama, cinta adalah bahasa manusia, perkataan, ungkapan, kata-kata, bicara, bahasa cinta. Bapak Ibu, kita tahu kurang lebih ada 6.500 bahasa di dunia ini. Bagaimana kita bisa mengerti semua bahasa? Apalagi bahasa malaikat. Tetapi di situ dikatakan bahasa cinta itu menjadi yang utama. Lalu yang kedua, ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ya. Jadi bernubuat, tahu segala pengetahuan pun kalau tidak mengerti tentang arti, tentang cinta, tidak ada artinya, Bapak Ibu. Jadi bahasa cinta adalah bahasa yang mempunyai arti yang luar biasa, yang sekalipun nubuat tidak bisa mengalahkannya. Lalu yang ketiga, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bayangkan Bapak Ibu, diperbandingkan antara cinta dan iman. Dan sekali lagi, cinta menjadi hal yang sangat berguna dibanding iman. Coba bayangkan. Lalu yang terakhir, di dalam ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi hidup itu ya cuma cinta. Nah, memang kita tahu ya, kehidupan kita sejak dari lahir, kita ada dalam kandungan orang tua kita itu semua karena cinta. Cinta papa mama. Sehingga lahirlah kita. Nah, sejak lahir kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita dididik, kita dibesarkan, kita diasuh. Semuanya berbicara tentang cinta. Nah, kalau kita mencoba untuk mengatakan, untuk mencoba menyimpulkan, cinta adalah bahasa yang sangat berarti dan berguna untuk hidup. Itu cinta. Tapi coba kita balik ya. Hidup yang berarti adalah hidup yang menggunakan kasih sebagai komunikasi yang sangat berarti.
Di dalam banyak ya catatan filsuf, orang-orang yang hebat mengatakan, seandainya langit itu perkamen, ya, kertas untuk menulis pada zaman itu, lalu air laut itu tinta, maka masih tidak cukup untuk melukiskan betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Ya, kalau kita ngomong tentang cinta, maka sekarang ini yang lagi rame drakor, ya, drama Korea. Bagaimana berepisode-episode, berjilid-jilid, seolah-olah tidak ada hentinya, tidak ada habisnya. Itulah cinta, Bapak Ibu. Nah, kita sudah melihat dari Mazmur, dari Daniel. Sekarang kita akan melihat di dalam Perjanjian Baru. Maka kita sampai di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Di dalam ayat yang ke-7, tema topiknya adalah Allah adalah kasih. Nah, kita akan mencoba melihat kasih di dalam kebenaran yang ditulis 1 Yohanes 4. Tapi kita akan melihat mulai ayat-ayat terakhir, 17 sampai 21. Mari kita melihat kasih yang seperti apa yang akan membuat kita unstoppable, tidak terhenti di dalam hidup ini. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Poin yang pertama, kasih Allah yang sempurna yang ada di dalam kita. Bapak Ibu, ini kasih Allah, kasih yang sempurna. Dan Tuhan menghendaki kasih Allah itulah ada di dalam hidup kita. Jadi kasih yang sempurna. Bapak Ibu, dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan menghendaki kasih yang sama. Ya, DNA-nya itu sama. Co-equal. Kualitasnya sama. Kasih Allah ya kasih kita. Kasih kita seharusnya adalah kasih Allah. Nah, ini yang sekali lagi sulit. Karena manusia seringkali kasihnya adalah kasih filea. Kasih persaudaraan. Kasih antar laki-laki dan perempuan. Itu berbicara tentang hubungan suami istri. Lalu kasih agape, kasih ilahi. Eros, filea, dan agape. Tapi Tuhan menghendaki agape. Kualitas yang sama. Nah, salah satu firman Tuhan yang menyatakan tentang hal ini adalah di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12, kira-kira dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, kasih yang seperti itu seperti apa? Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, Tuhan minta kualitas yang sama. Kasih Allah ada di dalam hidup kita. Dan itu dimunculkan di dalam Matius 7 ayat 12 yang kita sebut golden rule, kaidah kencana. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada mereka. Baik, yang kedua, di dalam ayat 17 akhir di situ dilanjutkan, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Karena sama seperti Kristus, kita juga ada dalam dunia ini. Jadi, selain kasih Allah yang diharapkan ada di dalam kehidupan kita, maka kasih Tuhan kita Yesus Kristus juga ada di dalam hidup kita. Dengan kualitas yang sama. Kristus dulu pernah ada di dalam dunia dan kita ada di dalam dunia. Nah, ini berbicara tentang eksistensi. Kasih yang memiliki eksistensi yang sama. Dan Yohanes 15 di situ dikatakan, mari kita akan melihat
Yohanes 15 ayat yang ke-9. Mari. Seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi Kristus pun menghendaki, sama seperti Bapa yang mengasihi aku dan aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Coexistent. Dan yang ketiga di dalam ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini berbicara kepada kita bahwa kasih Allah itu kasih yang kekal, ya. Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal dan aku akan terus melanjutkan kasih setiaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, co-equal, co-existent, dan co-eternal. Jadi kasih yang seperti itulah yang Tuhan kehendaki. Kualitasnya sama, lalu eksistensinya sama, dan sama-sama kekal. Nah, mari kita akan melihat di dalam ayat terakhir 20-21. Di situ dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Inilah hukum yang utama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inilah yang disebut Allah adalah kasih, dan kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus memiliki kasih yang sama. Sekarang kita akan masuk di dalam tema kita, Unstoppable Love. Kita akan melihat itu di dalam 1 Yohanes 4, tapi kita mulai ayat yang ke-7, ya. Di dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8 kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang pertama, bahwa di dalam kehidupan kita, kita akan memiliki unstoppable love kalau kita dilahirkan berasal dari Allah. Waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hari itu kita dilahirkan kembali oleh kasih Allah Bapa. Waktu kita tinggalkan kehidupan yang lama, bertobat lalu masuk di dalam kehidupan yang baru, maka disitulah kita dilahirkan kembali oleh kasih Bapa. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, ya, di situ ada peristiwa bagaimana langit terbuka, lalu burung merpati ada di atas kepalanya, maka ada suara di sana. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang dilahirkan baru oleh Bapa di surga. Dan apa arti pada waktu kita menjadi ciptaan yang baru? Maka kehidupan yang lama kita tinggalkan. Kehidupan dalam dosa, kecenderungan, keinginan, dan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kehendaki dosa. Maka sekarang kita beralih kepada kehidupan yang baru, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, ya, selalu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini berbicara kepada kita tentang ibadah kita. Jadi pada waktu kita dilahirkan kembali,
maka kecenderungan, keinginan kita, cinta mula-mula itu timbul, sehingga hampir kalau boleh setiap hari kita ada di rumah Tuhan. Betul ya? Ini menjadi pengalaman kita. Waduh, kalau boleh setiap hari ada di rumah Tuhan. Dulu waktu kami masih muda dan kami bersama-sama seringkali bergerombol begitu ya, kumpul-kumpul, cangkruan ya. Lalu kita akan bicara, hari ini ada acara gereja apa ya, di mana ya. Nah, dulu seringkali Ghost Kit itu dipakai di Embong Malang gitu ya. Sekarang gedung itu sudah tidak terpakai, terbengkelai karena tidak ada kegiatan di sana. Itu selalu dipakai untuk KKR. Dan KKR dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ada di sana, di Ghost Kit. Nah, hampir setiap hari kami berkumpul. Lalu kami pergi. Ayo kemana? Oh, hari ini ada doa di gereja sana. Kita pergi ke sana. Lalu kalau di sana ada seminar, ayo kita pergi ke sana. Waduh, setiap hari cinta mula-mula. Ini menunjukkan kepada kita gairah, semangat, kelahiran baru yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita melihat ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kalau tadi kasih Bapa melahirkan kita, maka kasih Kristus memanggil hidup kita. Ini kasih di dalam pelayanan, ya, kasih di dalam pelayanan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu dia mengikut Tuhan Yesus, Tuhan katakan, kalau engkau saling mengasihi, maka dunia akan melihat engkau adalah murid-muridku. Inilah yang Tuhan mau nyatakan kepada kita, bahwa kita harus memiliki kasih Kristus untuk kita bisa mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Pelayanan kita adalah harusnya didasari dengan kasih Kristus. Karena dengan demikian, maka kita akan seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan. Di dalam pelayanannya selalu kegerakan hati untuk melihat orang banyak seperti domba yang tidak tergembala. Mereka sakit, mereka lelah, mereka lapar. Dan disitulah Tuhan dalam kasih-Nya menyelesaikan semuanya. Jadi dengan kata lain, kalau kasih Bapa melahirkan kita, maka kasih Kristus ada di dalam hidup kita. Hidup di dalam hidup kita. Kasih Kristus adalah kasih yang menghidupkan kita untuk pada akhirnya kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Di dalam bagian terakhir kita melihat ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihatnya dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya dan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Di situ di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Jadi inilah kasih yang ketiga.
Kasih Allah Bapa yang melahirkan kita, kasih Kristus yang hidup di dalam kita, dan kasih Roh Kudus yang memberikan kasih karunia kepada kita. Nah, inilah goal dari unstoppable love. Jadi dari kasih yang tidak terhentikan. Pada waktu kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita penuh dengan kasih karunia. Ya. Ia mengaruniakan kasih-Nya kepada kita melalui Roh Kudus. Dan muncullah apa yang kita sebut dengan buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Dan buah yang pertama disebut kasih. Jadi inilah yang membuat gairah, semangat, perjalanan yang tidak pernah terhenti. Yang bahkan Daud katakan, akhirnya semangat itulah yang menghanguskan aku. Dan kalau di bagian lain yang kita baca tadi katakan, itulah yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa pada akhirnya hanya 3 hal ini yang akan ada: iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Iman tidak akan dibutuhkan lagi waktu kita kembali kepada Tuhan atau pada waktu kita bertemu dengan Tuhan waktu Yesus datang kembali yang kedua. Demikian juga pengharapan. Waktu kita sudah bersama Tuhan, sudah tidak ada lagi pengharapan karena semuanya itu akan dipenuhkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kasih Tuhan, itulah yang akan melingkupi suasana surga, dunia yang baru yang akan kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Kita dilahirkan dalam kasih, kita hidup di dalam kasih, dan kita penuh kasih. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti. Dan salah satu tema yang tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.